Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Karya Tulis Ilmiah Pekan Ilmiah dan Haflah Rajabiyah Organisasi Program Khusus Ulama tahun 2021. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizal Ali. Saya selaku perwakilan dari Program Khusus Ulama Angkatan ke-14 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Intervensi Sosial pada Masa Pandemi COVID-19 menurut Perspektif Al-Quran. Sebelum memasuki pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengapa pembahasan ini perlu diangkat dan dikaji. Semenjak wabah COVID-19 menyerang dunia, beragam masalah muncul sebagai akibatnya. Selain dari aspek kesehatan yang merenggut nyawa manusia, COVID-19 juga merenggut fungsi sosial dari manusia itu sendiri. Semenjak mewabahnya COVID-19, fungsi sosial antar individu di masyarakat mulai memudar. Hal ini dapat kita lihat dari sikap masyarakat yang saling curiga dan menghindar satu sama lain. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan dan perlu dicari jalan keluarnya sesegera mungkin. Dalam hal ini, intervensi sosial merupakan solusi alternatif yang dianggap mampu menghilangkan tren disfungsi sosial yang sudah mulai merebak di masyarakat. Sebelum memasuki pembahasan terkait intervensi sosial, saya ingin menjelaskan dua definisi yang penting untuk pembahasan lebih lanjut. Yang pertama, disorganisasi sosial, dan yang kedua, disfungsi sosial. Saya akan menjelaskan terkait disfungsi sosial terlebih dahulu. Disfungsi sosial mengacu kepada tidak terciptanya fungsi-fungsi sosial di masyarakat. Dalam kenyataannya, disfungsi sosial ini dapat kita lihat dari masyarakat yang curiga satu sama lain, kemudian mereka menghindar, bahkan dalam tahap yang ekstrim mereka enggan membantu orang lain dikarenakan mereka takut terpapar wabah COVID-19. Nah, hal ini merupakan suatu disfungsi sosial atau hilangnya fungsi sosial di masyarakat. Yang kedua, disorganisasi sosial mengacu kepada ketidakmampuan suatu komunitas dalam mewujudkan tujuan bersama dan menyelesaikan masalah. Atau jika dalam bahasa sederhana dapat kita katakan bahwasanya disorganisasi sosial adalah terputusnya hubungan sosial antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Disfungsi sosial dan disorganisasi sosial ini saling terkait satu sama lain. Dalam artian, jika masyarakat sudah kehilangan fungsi sosialnya, maka di masyarakat itu sendiri akan terputus hubungan sosial antar individu dan kelompok dalam suatu komunitas atau masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya agar tidak terjadi disorganisasi dan disfungsi sosial ini. Maka diperlukan sebuah upaya untuk mengembalikan keberfungsian sosial itu sendiri, keberfungsian sosial di masyarakat, keberfungsian sosial individu atau kelompok di masyarakat. Upaya ini sering kita kenal dengan istilah intervensi sosial, yaitu upaya untuk mengembalikan keberfungsian sosial individu atau kelompok di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, penerapan ayat-ayat Al-Quran sebagai perwujudan intervensi sosial. Dalam hal ini saya merangkum ada 4 poin yang didapat dari pesan-pesan tersirat ayat Al-Quran terkait perwujudan intervensi sosial. Yang pertama, mempererat hubungan antar individu dan kelompok masyarakat. Yang kedua, saling menenangkan dan tidak menyebarkan ketakutan. Yang ketiga, tidak menaruh kecurigaan yang berlebihan. Dan yang keempat, saling tolong-menolong dalam meringankan beban sesama. Memasuki pembahasan yang pertama, mempererat hubungan antar individu dan kelompok masyarakat. Dalam penerapan intervensi sosial, eratnya hubungan antar sesama individu dan masyarakat merupakan unsur penting yang menjadi kunci dapat terlaksananya intervensi sosial. Salah satu ayat yang berbicara mengenai pentingnya persatuan dan eratnya hubungan antar sesama individu atau kelompok di masyarakat adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. COVID-19, pandemi COVID-19 saat ini seharusnya semakin memperkokoh dan mempererat hubungan individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwasanya semua manusia itu berasal dari satu keturunan yang sama, yakni Adam dan Hawa. Maka dari itu sudah sepatutnya lah seluruh masyarakat saling bahu-membahu dan bersatu dalam melawan wabah COVID-19 saat ini. Yang kedua, saling menenangkan dan tidak menyebarkan ketakutan. Mayoritas kecemasan yang terjadi di masyarakat dikarenakan banyaknya berita hoax yang memuat informasi yang berisi ketakutan dan kecemasan tentang COVID-19. Kecemasan seperti ini, jika berlangsung dalam waktu yang cukup lama, akan menimbulkan disorganisasi dan disfungsi sosial di masyarakat. Dalam hal ini, setiap orang seharusnya memberikan ketenangan dan tidak menyebarkan ketakutan dan kecemasan kepada orang lain. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira wa tatawa'a. Permudahlah dan jangan bersulit, gembirakanlah dan jangan mengancam, serta saling membantulah. Pada saat pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat harus yakin bahwa dalam setiap peristiwa pasti ada hikmah dan jalan keluarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka dari itu seberapa sulit apapun suatu keadaan, suatu peristiwa yang menimpa kita, maka kita harus yakin bahwasanya ada hikmah dan jalan keluarnya. Yang ketiga, tidak menaruh kecurigaan yang berlebihan. Ketakutan terhadap COVID-19 memberikan pengaruh terhadap sikap sosial masing-masing individu, yang mana masyarakat menjadi sangat mudah menaruh rasa curiga kepada orang yang batuk, bersin, atau terlihat pucat. Sikap waspada memang dibolehkan, memang tidak boleh diabaikan. Namun tidak dibenarkan jika sampai pada tahap overprotektif. Al-Quran memperingatkan agar menghindari dugaan dan asumsi yang belum tentu terbukti. Hal ini termaktub dalam firman-Nya Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau sikap curiga. Karena sebagian dari sikap curiga itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kandungan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini sangat relevan dalam perwujudan intervensi sosial pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Yang pertama adalah tidak berburuk sangka atau tidak menaruh rasa curiga yang berlebihan kepada orang yang memiliki gejala yang sama dengan pasien COVID-19 seperti batuk, bersin, atau terlihat pucat. Memang kita diharuskan untuk waspada, namun juga tidak dibenarkan jika sampai pada tahap overprotective atau menaruh rasa curiga yang berlebihan. Poin yang kedua adalah tidak mencari-cari keburukan, atau dalam bahasa ayat ini adalah tajassus, dan tidak menggunjingkan atau membicarakan keburukan orang tersebut, atau dalam istilah ayat ini adalah ghibah. Kita dilarang untuk melakukan tajassus dan ghibah. Mengapa? Karena hal itu akan menyebabkan terjadinya disfungsi dan disorganisasi sosial. Dalam hal ini, seorang yang terkena atau terpapar wabah COVID-19
tidak diperkenankan masyarakat yang tahu bahwasanya ada orang yang terpapar wabah COVID-19 tidak diperkenankan untuk mencari-cari keburukan pasien tersebut, bahkan menggunjingkan orang tersebut, karena COVID-19 bukan merupakan sebuah aib atau sebuah keburukan, karena COVID-19 hanyalah sebuah penyakit yang menimpa atau menyerang seseorang, bukan sebuah aib atau sebuah keburukan. Memasuki poin yang keempat adalah saling tolong-menolong dalam meringankan beban sesama. Dalam mewujudkan fungsinya sebagai makhluk sosial, manusia dituntut saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam konteks COVID-19 saat ini, hal ini dapat dipraktekkan dengan menyalurkan potensi masing-masing. Sebagai contoh, seperti seorang dokter yang menyalurkan keahlian dan potensinya sebagai ahli pengobatan untuk mengobati pasien COVID-19. Orang yang memiliki kekuasaan dan kebijakan dapat menggunakan kebijakan dan kekuasaannya untuk mendukung perwujudan dari intervensi sosial saat ini, seperti seorang ulama dengan segala kekuasaannya menghimbau kepada umat agar tetap waspada terhadap COVID-19, tetap menjaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi aturan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pesan yang terkandung dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32. Kalimat yang digarisbawahi dalam ayat ini adalah warfa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyyah, yang artinya dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dalam hal ini, ayat ini secara tersirat menyatakan bahwasanya bermasyarakat adalah sebuah fitrah manusia. Maka dari itu, ketika terjadi disorganisasi sosial, terjadi disfungsi sosial, maka hal ini merupakan sudah terjadi kesalahan atau sudah menyalahi fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Selain itu, pada masa COVID-19 saat ini, selain dari sektor kesehatan, juga berdampak pada sektor ekonomi. Dalam artian banyak orang yang terkena wabah, terkena krisis keuangan atau krisis mental. Maka sudah sepatutnya lah kita sebagai makhluk sosial saling tolong-menolong. Hal ini tersirat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kita saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Apapun yang bisa kita berikan kepada sesama kita, baik secara material, tenaga, atau bahkan support secara moral, itu sangat dianjurkan untuk saling tolong-menolong kepada sesama. Selain itu, Al-Quran juga tidak melarang setiap orang untuk membantu saudaranya yang berbeda agama. Karena sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang seorang manusia untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berbeda agama. Maka sungguh sangat ironis jika kita menemukan orang-orang yang tidak menolong dan meringankan saudaranya yang lain hanya karena perbedaan agama. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip Al-Quran itu sendiri dan bertentangan dengan perwujudan intervensi sosial. Memasuki kesimpulan, yang pertama, disorganisasi sosial mengacu kepada ketidakmampuan suatu komunitas dalam mewujudkan tujuan bersama dan menyelesaikan masalah. Disfungsi sosial mengacu kepada tidak terciptanya fungsi-fungsi sosial di masyarakat. Sedangkan intervensi sosial dapat diartikan sebagai usaha penyembuhan yang ditujukan sebagai upaya pemecahan masalah-masalah yang dialami secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, intervensi sosial yang disiratkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis diantaranya adalah: 1. Mempererat hubungan antar individu dan kelompok masyarakat. Yang kedua, saling menenangkan dan tidak menyebarkan ketakutan. Yang ketiga, tidak menaruh kecurigaan yang berlebihan. Dan yang keempat, saling tolong-menolong dalam meringankan beban sesama. Baik, sekian presentasi dari saya selaku perwakilan dari mahasiswa program khusus ulama angkatan ke-14. Salah khilaf mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.